Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada mata kuliah Gizi Daur Kehidupan Dasar mengenai diet bayi. Adapun anggota kelompok kami yaitu Julia Siti Nurrohmah dengan NIM 064, Rahman Niar Ahmad 065, Dewi Rahmasari 066, Sartika Priskila Akil 067, Siti Nurjana 068, Rindi Astuti 069, Lina Hidayati 070, dan Pradia Hazakurnia 071. Adapun topik pembahasan pada presentasi kali ini yaitu 1. Pengertian perkembangan bayi, 2. Tumbuh kembang optimal, 3. Kebutuhan gizi bayi, 4. Prinsip diet bayi, 5. MPASI, 6. Tahap pemberian ASI. Materi pertama akan disampaikan oleh Julia Siti Nurrohmah. Dipersilakan. Pengertian bayi dengan usia 0 sampai 11 bulan adalah masa pertumbuhan serta perkembangan yang pesat dan puncaknya pada usia 24 bulan disebut dengan periode emas. ASI adalah makanan terbaik untuk bayi. Tumbuh kembang optimal. WHO atau UNICEF merekomendasikan 4 hal penting yang harus dilakukan untuk mencapai tumbuh kembang optimal, yaitu yang pertama, memberikan air susu ibu kepada bayi segera dalam waktu 30 menit setelah bayi lahir. Kedua, pemberian ASI secara eksklusif sejak lahir sampai bayi berusia 6 bulan. 3. Memberikan makanan MPASI sejak 6 bulan sampai 24 bulan. 4. Meneruskan pemberian ASI sampai anak berusia 24 bulan atau lebih. Kebutuhan gizi bayi. Energi lebih besar dari orang dewasa sebanyak 100-200 kcal berat badan per hari. Protein sebesar 2,5 gram berat badan per hari. Lemak dianjurkan 15-20%. Karbohidrat dibutuhkan 60-70% dari kalori, vitamin, dan mineral sebagai mikronutren dibutuhkan dalam jumlah kecil. Mengapa gizi bayi perlu diperhatikan? Untuk imunisasi organ tubuh, terutama pada saluran pencernaan, perilaku makan yang berkembang tahap demi tahap kemampuan bayi dalam mencerna dan menyerap nutrien dari ASI dan susu formula. Prinsip diet bayi. Pemberian makanan yang sering. Yang kedua, tinggi energi dan nutrien yang mengandung jumlah air yang tinggi. Ketiga, kebutuhan protein untuk pertumbuhan dan maturasi jaringan, serta mempertahankan fungsi tubuh. Keempat, karbohidrat utama yang terdapat dalam ASI adalah laktosa. Bayi akan mendapat energi 1/3 dari laktosa ini. Kelima, lemak juga salah satu sumber energi utama pada bayi, yaitu 40-50% dari energi total. Yang keenam, kebutuhan vitamin dan mineral selama 6 bulan diestimasi dari kandungan vitamin dan mineral dalam ASI. MPASI. Pemberian MPASI yaitu yang pertama diberikan mulai umur 6-24 bulan, kedua sebagai makanan peralihan dari ASI ke makanan keluarga,
Ketiga, pemberian dan pengenalan ASI harus dilakukan secara bertahap, baik dalam bentuk maupun jumlah sesuai dengan kemampuan pencernaan bayi. Kenapa MPASI baru diberikan pada bayi berusia 6 bulan? Yang pertama, ASI merupakan satu-satunya makanan dan minuman yang dibutuhkan oleh bayi sampai berusia 6 bulan. Kedua, menunda makanan padat sampai bayi berusia 6 bulan dapat menghindari risiko penyakit. Ketiga, menunda pemberian makanan padat dapat memberikan kesempatan pada sistem pencernaan bayi untuk berkembang menjadi lebih matang. Keempat, menunda pemberian makanan dapat membantu para ibu untuk menjaga kesediaan ASI. Dampak pemberian ASI tidak tepat. Yang pertama, dampak langsung yang dapat ditimbulkan yaitu gangguan pencernaan, gangguan menyusui, dan meningkatkan resiko terkena infeksi. Dampak jangka panjang yaitu obesitas dan alergi makanan, serta gangguan pertumbuhan. Yang kedua, pemberian MPASI terlambat dapat menyebabkan bayi sulit untuk menerima makanan pendamping, kemudian menghambat pertumbuhan dan perkembangan bayi karena zat gizi dan energi yang dihasilkan ASI tidak mencukupi kebutuhan bayi. Selanjutnya, tujuan pemberian MPASI. Yang pertama, melengkapi zat gizi yang kurang dalam ASI. 2. Mengembangkan kemampuan bayi untuk menerima berbagai makanan, rasa, dan tekstur. 3. Mengembangkan kemampuan bayi untuk mengunyah dan menelan. 4. Melakukan adaptasi terhadap makanan yang mengandung kadar energi tinggi. Makanan pada bayi. Pada usia 0-6 bulan, makanan yang diberikan hanya ASI. ASI diberikan setiap kali bayi menginginkan, sedikitnya 8 kali sehari. Pada usia 6-9 bulan, mulai kenalkan MPASI dalam bentuk makanan lumat atau makanan dengan tekstur cair dan lembut. ASI diberikan terlebih dahulu, kemudian baru MPASI. Frekuensi pemberiannya 2-3 kali sehari makanan lumat. Tahap pemberian makanan pada bayi. Usia 6 bulan, mulai berikan satu jenis buah yang dihaluskan. Pemberian MPASI di awal tidak terlalu cair. Pemberian ASI di sela-sela waktu makan. Usia 7-8 bulan. Bisa diperkenalkan dengan tekstur makan yang lebih kasar, seperti bubur tim. Berikan makanan sumber protein seperti ikan. Secara bertahap setelah bayi diberikan nasi tim sering, bayi bisa dikenalkan dengan nasi tim tanpa sari. Berikutnya, tahap pemberian makanan pada bayi usia 9-12 bulan, berikan MPASI dalam bentuk makanan lunak atau dicincang agar mudah ditelan. ASI tetap diberikan, frekuensi pemberian 3-4 kali sehari makan lembek plus 1-2 kali sehari makanan selingan atau bergantung pada nafsu makan bayi, plus pemberian ASI. Jumlah setiap kali makan, setengah sampai dengan 3/4 mangkuk berukuran 250 ml. Berikut referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.